Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأثارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini kitab Arba'in An-Nawawiyah sampailah kepada hadis Al-Hadithus Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 disebutkan dalam ungkapan hadis yang ke-27, Anin Nawasi ibni Sam'an, ada yang membacanya Sim'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sim'an atau Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berucap, al-birru husnul khuluqi, kebaikan, kebajikan itu adalah perilaku yang baik. Wal ithmu, sedangkan perbuatan dosa,
ma haka fin nafsi, sesuatu perbuatan yang disembunyikan dalam hati seseorang, wa karihta, dan engkau tidak suka, an yattali'a alaihin nasu, ketika sesuatu itu muncul dan diketahui oleh manusia. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ungkapan hadis yang ke-27 ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin menggambarkan kepada kita, yang pertama adalah makna albirru, kebajikan. Apa sih yang dimaksud dengan orang berbuat kebajikan itu? Dalam bahasa hadis niki, husnul khuluq, perilaku yang baik apapun bentuknya, itu namanya kebajikan. Seseorang kemudian melakukan sholat jamaah, itu adalah merupakan perilaku yang baik. Lah itu juga merupakan kebajikan. Seseorang membantu tetangganya, itu merupakan bagian daripada perilaku yang baik, itu kebajikan. Seorang anak bekti dumateng tiang sepuh dengan berbagai macam bentuk yang bisa dilakukannya, itu juga merupakan husnul khuluq, perilaku yang baik, dan itu juga kebajikan. Seorang ayah mengarahkan anaknya untuk cinta kepada kebaikan, kebajikan, melakukan. Nah, orang tua ini sedang melakukan kebajikan. Walhasil segala perilaku yang baik, perilaku yang terpuji di tengah-tengah masyarakat, itulah albirru, kebajikan. Jadi bentuknya luas hari ini. Ya, apapun bisa dijadikan alat untuk melakukan albirru, kebajikan, asal kita berkenan mawon. Kemudian hadirin hadirat sekalian, selanjutnya yang kedua, Rasul ingin memberitahukan kepada kita, apa sih sebenarnya al-ithmu, dosa itu. Di samping biasanya kita menerjemahkan yang namanya adzambu, dosa itu melanggar syariat agama Allah, ya. Tetapi di dalam definisi hadis niki, yang dimaksud dengan namanya al-ithmu, perbuatan dosa itu, mahaka fin nafsi, sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang di dalam hatinya. Langkah yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nasu, dan engkau tidak suka, engkau benci, engkau tidak berkenan ketika sesuatu yang kesembunyikan dalam hati itu muncul di permukaan dan diketahui oleh manusia yang lain. Anda nggak suka, itu dosa. Ini kok dosa. Ya, seseorang menyembunyikan sesuatu sampai kemudian kalau sesuatu yang dia sembunyikan muncul, diketahui oleh orang lain, dia nggak suka. Ya, itu adalah perbuatan dosa. Contohnya, ada seseorang niku senengane, katakanlah ya, yang saya hadirin, mengambil barangnya orang lain sekalipun tidak dengan harga mahal. Atau mungkin kebiasaannya dia niku senengane gonta-ganti sandal nang masjid, umpamane nih hadirin. Ya, kita dulu sandal api itu, dan ya dia kemudian kepingin ganti seperti itu. Nah, yang tahu dia dok, berarti kan dia simpan dalam hati, tidak sampaikan. Sebab kalau kemudian ini dilahirkan kemudian tampak ya
ditampakkan ke hadapan manusia, pasti dia dicela, pasti dikatakan ya maling zaman itu. Ya, dia nggak suka itu. Nah, itu dosa. Ya, zaman kan wis dikandani. Ngono iku perbuatan dosa. Wong sampean nggo klompet mulai kok nggo selop iku lho. Gitu. Lho, kula kan napa tirasi khotib. Khotib niku dawuh di awal. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Lah kula ngambil niku. Lho gak maksud iku perilaku sing apik iku ambilen. Perilaku sing buruk iku bukan kelompen elek iku tinggalan, selap apik jogoken. Ente lah ngrungokno khutbah Jumat ambek ngantuk. Akhirnya gagal paham itu. Nah, ini yang kemudian jadi perbuatan dosa itu sifatnya umum. Kalau sesuatu ini kemudian kalau sampai muncul di permukaan orang lain, kemudian tahu kita nggak suka, kita malu, kita nggak suka, hakikatnya itu dosa. Sebenarnya parameternya adalah seperti itu saja. Kemudian wa'an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, masih dilanjutkan dalam hadis ini dari sahabat Nabi Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dia bercerita, ataitu, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ya, faqala, kemudian beliau bercerita, jita tas'alu anil birri. Rasul mengatakan, engkau yang datang ke sini bertanya tentang albir, kebajikan itu. Qultu na'am, aku mengatakan benar ya Rasulullah. Qala, jawaban Nabi cukup dalam hal ini. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru, yang namanya kebajikan, matma'annat ilaihin nafsu, segala sesuatu yang jiwa ketika melakukan itu menjadi tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hati Anda juga menjadi tenang ketika melakukannya. Itu hakikatnya albirru, kebajikan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, ada perasaan puas hadirin. Alhamdulillah, saya bisa melakukan ini. Ya, hati kita menjadi tenang. Setelah melaksanakan sholat subuh jamaah, manten wiritan, lenggah, ya Allah, alhamdulillah, iso ngakoni ibadah. Dari silaturahim kepada kerabat-kerabat, kemudian kepada orang tua, manten ngoten balik ten griya, telunggu alhamdulillah, wis mari tak silaturahim kabeh. Ada kepuasan, itu Anda melakukan albirru, kebajikan. Bedakan dengan ungkapan hadis ini hadirin. Wal ithmu, sedangkan dosa, ma haka fi nafsi, sesuatu yang disembunyikan dalam jiwa seseorang, wa taraddada fi sadri, dan kemudian membuat ragu-ragu atau membuat maju mundur, tidak tenangnya dada, maksudnya hati panjenengan. Engko lek anu ketemu ya apa? Engko lek ngene ya apa? Waduh, engko lek ngene, oh berarti sampean gak tepak iku. Iki duit iki tak gawe sik, engko malah dijaluk ya apa? Oh aja wis ya aja itu. Berarti gak tepak itu. Kalau hati kita bimbang kemudian ya inqalaba molak-malik, hati kok gak tenang, jangan dilanjut aja. Berarti ada sesuatunya. Mungkin Anda belum mendapatkan jawaban pasti, tapi kok hati ini kok mboten tenang. Sinyalnya di hati ada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, sekalipun manusia memberikan fatwa kepadamu, gak apa-apa itu.
atau kemudian memberikan fatwa kepada Anda, gak apa-apa iku wis, tapi hati kita gak tenang. Jangan hadirin. Hati itu biasanya tidak gampang dipengaruhi. Ya, kok hati zaman bimbang? Ya apa ini ya apa? Berarti sesuatu itu bisa jadi mengandung al-ithmu, dosa, hanya kita belum menemukan yang pasti. Tapi hati enggak tenang. Bedakan ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebajikan, ada unsur kepuasan, tenang. Berarti yang panjenengan lakukan itu sudah benar. Al-birru, kebajikan. Tinggal dilatih ikhlasnya, tinggal dilatih tumakninahnya, dan tinggal dilatih istiqomah ajatnya. Nah, ini haditsun hasan, hadis hasan, rawainahu, kami meriwayatkannya fi musnadai al-imamaini, di dalam dua musnad dua orang imam yang besar. Pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Imam Ad-Darimi bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Nah, hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi catatan kita, bahwasanya al-birru, kebajikan, itu sebenarnya adalah sesuatu yang menenangkan hati kita. Kita setelah melakukan kebajikan itu, hati kita tenang. Itu hakikatnya kebaikan. Tapi setelah melakukan sesuatu, kok kemudian awake dhewe gak tenang, bolak-balik ndelok lawang, ya, itu berarti yang kita lakukan gak benar. Ya, kata seorang ngapunten, katakanlah ada seorang koruptor, orang yang mengambil uang negara. Ya, kalau ada polisi saja lewat di depan rumahnya, dia sudah deg. Padahal polisi niku golek alamat koncone. Ya, sebab dia di WA, koncone kawin di kampung niku. Lah dia kemudian, polisi lewat, ya. Padahal nggak ada hubungannya, tapi dikait-kaitkan sama dia. Berarti hati nggak tenang. Tetapi kalau dia nggak ada kaitannya dengan itu, jangankan polisi, komandan tara lewat, baik-baik saja, dia tenang aja. Kenapa? Nggak ada urusan. Nah, berarti kejelekan itu di dalam hati kita. Artinya hati kita kemudian maju mundur, gak tenang, serba salah kok gak. Berarti ada sesuatu yang Anda lakukan tidak tepat itu. Nah, semuanya kembalinya kepada hati panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada al-haditsu tsamin wal 20, hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini an Abi Najihin, dari Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, wa'adhana, telah memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idatan, dengan sebuah nasihat, wajilat minha, yang bergetarlah dari sebab nasihat itu, al-qulubu, hati-hati manusia, wadharafat, dan berjujuranlah, minha, dari sebab mau itu nasihat itu, al-uyunu, ya, mata-mata manusia. Jadi sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu pernah bercerita
Suatu ketika kami pernah mendapatkan mauidhah langsung, pengajian langsung, nasihat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena sangat berbobotnya mauidhah, pengajian, kemudian nasihat yang disampaikan Rasul itu, hati ini bergetar. Mata ini tidak kemudian bisa menahan air mata karena merasa kemudian banyak kekurangannya dengan apa yang disampaikan Rasul. Setelah kejadian itu, masih di dalam majelis itu, kulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaka, seakan-akan nasihat panjenengan ini mau'idati muwaddi'in, merupakan nasihat orang yang akan berpisah dengan kami. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami ya Rasul. Wah, niku katosi nasihat-nasihat yang mantap. Jangan-jangan tuh nasihatnya nasihat orang yang berpisah ya Rasul. Pun jenengan wasiat kepada kami ya Rasul. Qala, kemudian Rasul mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya berwasiat kepada kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i, dan senantiasa memperhatikan kebaikan, mendengarkan mauidhah, mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, wa ta'ati, dan taat kepada apa yang sudah dicanangkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang menyuruh kalian itu bukan orang mulia, budak, tetapi jangan melihat budaknya. Dawuhipun Sayyidina Ali, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Sebab kalau lihat apa yang diucapkan, kita akan beruntung. Siapapun boleh bisa berucap, dan kebaikan itu bisa datang dari mana-mana, bukan dari orang besar saja, bukan daripada ustadz, ustadzah, dari kiai, habaib, bisa dari orang awam pun itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Siapapun, sampai budak pun kalau mengatakan benar harus memang dibenarkan. Maka di dalam satu makalah mengatakan, al-sinatun nas aqlamul haqqi, lidah-lidah manusia, mulut-mulut manusia adalah pena-penanya Allah yang maha benar. Bisa jadi hadirin, ya, yang namanya yang mengingatkan kita anak kecil, jangan kemudian dikatakan kon kurang ajar nanang aku nak, tapi tuh iya ya bener, sing diomongno arek iki bener. Ya, kan rupanya dia melihat, ya, seseorang ini bolak-balik mesti lek nang masjid niku, berangkatan masjid mesti telat. Mantun komat ke teko, padahal ditinggali-kali lari-lari iki mesti jagongan pamane nek sebelah mriko. Tapi nang masjid kok mesti wis mari komat, sehingga mesti mlayu-mlayu. Kemudian arek iki terucap, teko yo aja telat Pak, teko iku sadan ngono lho. Teko mari komat teko. Ngene sampean telat-telat mau iso khusuk ah. Aja ngamak nang tuwek, bukan ngoten ya. Bisa jadi ucapannya ini benar. Bisa jadi karena mungkin dia melihat yang demikian itu. Ya, karena melihat kita, ya, ketika sholat ngos-ngosan, ya gak khusyuk. Ya. Sedangkan kalau orangnya munsif, orangnya insaf hadirin, hatinya mudah menerima kebaikan. Jangankan orang besar, anak kecil pun direnungkan ucapannya hadirin. Di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syadili pernah cerita,
Al-Imam Abu Hanifah, sosok ulama besar, pendiri mazhab Hanafi. Suatu ketika dia berangkat haji. Nah, setelah prosesi hajinya selesai, sampailah pada setelah wukuf di Arafah macam-macam, sampailah dia di daerah Mina untuk melaksanakan ya halak, mencukur untuk tahallul yang pertama. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah niki didatangi oleh anak kecil kali nggawa gunting adik. Ya niki. Ya. Ditanya, ya bahasa anak ini dia nggak kenal beliau. Ya Syekh, apakah berkenan saya yang melakukan tahallul saman untuk sampean? Ya, saman beri berapa real terserah sudah. Ya, terserah berapa dirham yang mau saman berikan. Ya, oh ya, ya. Kemudian, ya sudah itu. Begitu kemudian duduk, ya. Duduk sudah saman cukur sudah. Lu anak itu kemudian mengingatkan Imam Abu Hanifah dia. Loh Syekh, sunnahnya tahallul pertama cukur itu Anda yang melakukan tahallul, saya yang membantu dengan mencukurkan. Wong itu menghadap kiblat, sama malah membelakangi. So kaget dari. Oh iya. Akhirnya beliau menghadap ke arah kiblat. Kiblat di sana saya. Oh iya sana. Ya sana. Ya, gitu. Ya, ini dulu. Syekh, ini berarti dia Imam Abu Hanifah mengarahkan ke kiri dulu. Di mana-mana kalau tahallul itu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun. Kanjeng Nabi ini sukai kanan. Jadi kanan dulu baru kiri. Waduh, iya. Niku dilingno niku sampai ping 10 hadirin. 10 poin diingatkan. Imam Abu Hanifah langsung dengar, saya ini imam mazhab loh. Kok gak ero iki lek sunah yang demikian? Ya Allah, sing ngilingno arek Mekah, kecil lagi. Enggak terkenal lagi orangnya. Hebat anak ini. Dia tidak kemudian ngilokno arek itu, malah subhanallah. Allah sayang kepada Abu Hanifah dengan cara mengirimkan anak kecil untuk mengingatkan sosok Abu Hanifah supaya tidak menjadi orang yang angkuh. Karena ketika diingatkan itu salah satu yang diucapkan, ente nggak tahu saya imam mazhabnya di Baghdad itu Abu Hanifah nggih saya. Kata anak kecil, waduh ngapunten kalau nggak kenal katanya begitu. Oh iya saya nggak kenal itu. Ya itu. Akhirnya setelah sampai diingatkan sampai 10. Begitu kemudian anak ini sudah tangannya sudah mau cukur, dia diam itu. Imam Abu Hanifah ya diam. Kemudian badannya disentuh oleh anak. Syekh, ayo dongo. Loh, oh iya, dongo. Ya. Doanya nggak apa sih? Doanya begini, anak itu dituntut sampai 10 poin dan diingatkan di situ. Imam Abu Hanifah langsung ya Allah, karena dia munsif, gampang menerima kebenaran tadi, tidak angkuh, sekalipun anak kecil diterima. Setelah itu selesai itu diberikan hadiah dirham. Anak itu mengucapkan terima kasih, tapi dipegang anak itu oleh Imam Abu Hanifah. Saya mau tanya. Ente kok pinter masalah apa itu mencukur rambut, masalah manasik haji, belajar nang sopo? Saya nggak belajar yang rutin. Saya kalau nggak ada tugas di sini, saya ini jagongan duduk di Masjidil Haram mendengarkan pengajiannya Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Oh, pantes. Imam Atha bin Abi Rabah niku mufti Mekah di zaman itu ada. Jadi masih leye-leyan ngeten sing rungokno pengajian sing didengarkan pengajian tingkat tinggi ya, jadi mufti Mekah di zaman itu Imam Atha bin Abi Rabah. Kata Imam Abu Hanifah, pantesan pinter sampai. Ya, ngajinya langsung kepada sumber yang terpercaya, Imam Atha bin Abi Rabah. Itu muridnya Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas. Wah, sahabat-sahabat besar itu. Subhanallah, mufti Mekah nggak ada tandingannya Imam Atha bin Abi Rabah itu.
Ya, langsung tambah insaf. Loh, niki kembali kepada niki hadirin. Ya. Jadi sekalipun yang menyuruh Anda, memerintah Anda kebaikan itu abdun budak, lek bener, ya kemudian diikuti hadirin. Ya. Niku wonten malih cerita di guru kita Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idrus niku cerita ngeten. Dulu di Hadramaut hadirin, ada ulama fikih dalam mazhab Syafi'i sangat-sangat alim alama, namanya Syekh Abdullah bin Umar Bamakhromah. Sampai ulama di sana dia mengatakan kalau ada ulama yang lebih alim dari Syekh Abdullah bin Umar Bamakhromah, istri saya jatuh talak. Itu talaknya nggak jatuh hadirin. Karena apa? Nggak ada orang yang sealim Syekh Abdullah Bamakhromah itu. Saking alimnya dalam fikih mazhab Syafi'i. Suatu ketika beliau diberikan kesempatan oleh Allah ziaratul haramain, datang ke Mekah, ke Madinah melaksanakan ibadah haji. Karena dia kemudian langsung sampai di Mekah, ya tentunya melaksanakan, yang pasti melaksanakan umroh dalam bentuk diawali dengan tawaf kudum niku hadirin. Begitu kemudian sampai di Masjidil Haram, dipapak anak kecil tadi. Ya bukan ini, cerita yang lain. Dipapak karena anak kecil di sana banyak hadirin, yang menawarkan ini, sampai kemudian geledek ya kereta itu ada yang menawarkan. Kata guru-guru kita, kalau ada anak itu menawarkan sekian real, jangan ditolak. Ada keberkahan yang jenengan jamaah haji, yang kalau kemudian tidak menolak, Anda akan dapat kelipatan yang luar biasa ketika pulang. Ya, awake dhewe kan biasa ngenyangan ini. Ya, biasa mergane kan biasa ngenyangan. Pohong 2000 ya apa Pak 500 sampai wonge hujan sapa sih gelem. Ya niki. Nah, akhirnya kemudian Syekh Abdullah bin Umar Bamakhromah niku kemudian masuk Masjidil Haram. Masuk dipapak oleh anak kecil. Syekh, saya bimbing tawaf di Masjidil Haram, setelah itu nanti sa'i dan tahallul saya yang nyukurin. Sini kata Syekh Abdullah. Gak tahu saya. Siapa Anda? Saya Syekh Abdullah Bamakhromah, alimu Yaman, orang yang paling alim di negeri Yaman. Masya Allah katanya. Gak tahu Syekh. Monggo pun silakan. Paling alim, ya paling alim. Ya. Kemudian akhirnya masuk Masjidil Haram, langsung masuk pelataran mataf, mau tawaf di dekat Ka'bah. Beliau kemudian sholat tahiyatul masjid. Ketika sholat tahiyatul masjid dapat 1 rakaat pas rukuk, anak yang tadi nawarkan langsung duduk di sebelahnya dia. Sebelah saya. Loh, rukuk gitu dia. Loh, Syekh, kok sholat? Tahiyatul Masjidil Haram niku tawaf, bukan sholat sunnah. Iya lek Masjid Al Barokah ya. Kalau Masjidil Haram itu yang namanya tahiyatul masjid tawaf 7 kali. Kaget ya. Maru sholat sunnah monten selesaikan. Ya saman benar. Saya tak ikut sama nanti. Ternyata sekali berulama hebat dari negeri Yaman ngeten, ya ternyata kalah dengan praktek yang bendino dilakoni anak-anak Mekah. Pikirannya mlebu masjid ya iyalah hadirin, masuk masjid ya tahiyatul masjid sunnah 2 rakaat. Tapi kalau untuk Masjidil Haram tahiyatul masjidnya tawaf hadirin. Ya 7 kali tawaf kudum niku. Ya, lah ini rupanya syekhnya nggak siap, baru tahu. Oh iya ya, lupa namanya Mas ya. Nah, jadi manusia itu kalau kemudian diingatkan, jangankan yang mengingatkan ustaz, jangankan yang mengingatkan orang besar, abdun budak pun kalau benar kenapa tidak itu hadirin.
Fa innahu maka sesungguhnya man ada manusia ya'ish yang akan hidup minkum di antara kalian, fasayara dia akan melihat ikhtilafan katsiran, bakal datang nanti di akhir zaman. Manusia yang hidup di akhir zaman itu akan melihat ikhtilafan katsiran, perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Cara ibadah mungkin podo islami, cara ibadah beda-beda. Maka yang menjadi mi'yar barometernya kata Kanjeng Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa'alaikum maka hendaknya kalian berpegangan teguh dengan sunnahku dan berpegangan teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali al-Mahdiin yang seluruhnya mendapatkan petunjuk Allah. Addu 'alaiha, maka kemudian ngeten adin addu niku cokot ya, bahasa Indonesia cokot niku napa? Gigit, wah angel ya, gigitlah gigitlah kemudian sunnah Nabi itu gigit bin nawajid, dengan gigi geraham kita, maksudnya ojo dilepas iki sudah. Lek nglakoni sunnah Nabi, nglakoni sunnah khulafair rasyidin sing mantep, ojo sampai dilepas. Wa iyyakum ya, berhati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umuri, dengan perkara-perkara yang baru muncul di akhir zaman. Fa inna kulla bid'atin dhalalatin, karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru muncul itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu dhalalatun adalah sesat. Hadisnya nanti ada taksis dan sebagainya ya, dan sebagainya. Ternyata ini tidak setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah yang bagaimana? Yang kata Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah yang jelek pasti dhalalah, pasti sesat. Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, nggak ada masalah. Itu pengembangan daripada hadis yang bersifat umum. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa qala dan kemudian mengucap Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih, hadisnya hasanun sahih. Nabi mengingatkan kepada kula panjenengan, di akhir zaman itu nanti akan muncul berbagai macam tampilan. Wong Islam mawon kemudian tampilannya macam-macam. Maka oleh sebab itu parameternya supaya selamat, cekelono hadis Kanjeng Nabi, cekelono perilakunya khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sedangkan kebiasaan kita, ajaran guru-guru kita, akidah ahli sunnah wal jamaah sangat memuliakan keluarganya Nabi dan sangat memuliakan yang namanya para sahabat-sahabatnya Nabi, khususnya khulafaur rasyidun. Maka ajaran daripada khulafaur rasyidun itu ya ajarannya Nabi, hadirin. Apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar mestinya sudah dipertimbangkan. Pasti beliau melihat Nabi melakukannya, atau dibolehkan oleh Nabi dengan ucapannya, atau didiamkan oleh Nabi, sehingga Abu Bakar terus melakukan itu. Demikian juga yang dilakukan Umar, demikian juga yang dilakukan Uthman, demikian juga yang dilakukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum jami'an. Semuanya itu mesti ada ada dasar-dasarnya. Oleh karena itu, kepingin selamat di dunia ini dari berbagai macam tampilan,
kembalikan semua kepada hadisnya Gusti Kanjeng Nabi. Kembalikan kepada perilakunya Khulafaur Rasyidun. Sebab Islam itu macam-macam ada. Ya, jadi dengan berbagai macam labelnya. Ya, oleh karena itu kembalikan kepada ajaran yang benar. Ya awake dhewe niki selamat tadi. Ya. Sebab kadang-kadang pun ngoten niki mawon sederhana tentang riyo hari raya. Riyo niku lek katanya teman-teman yang ada di Mesir, yang sekolah di Aljazair, Maroko, ya, mereka kemudian mengatakan begitu pemerintah mencanangkan seluruh negeri ikut, apapun dia kelompok dan golongannya. Sudah itu. Dan Mesir pun kalau Mufti Azhar sudah menyatakan pemerintah tanda tangan sudah semuanya diikuti oleh seluruh warga Mesir. Demikian juga di Aljazair, Maroko, semua negeri-negeri itu seperti itu. Mek sing beda Indonesia tok hadirin. Kadang-kadang begitu. Wong riyo sampai ping ono 3 barang iki. Indonesia kadang-kadang riyo ono 3. Riyo yang diputuskan oleh pemerintah, riyo yang kemudian diputuskan oleh kemudian organisasi, riyo sing diputuskan oleh ABG barang. Ya, iki mungguhe ABG kudu ngene. Ya, sampai jamaah cuman thariqah apalah namanya. Mungkin jamaah sak desa tok. Tapi kemudian disorot oleh televisi swasta nasional. Viral kemudian jamaah thariqah ini mengawali hari raya sampai riyo papat tadi. Ya. Padahal kemudian enggak ada riyo seharusnya satu. Supaya bisa satu, kalau yang ini harusnya wa ulil amri minkum. Kalau pemerintah sudah mencanangkan ini, sedangkan yang dijalankan pemerintah itu hati-hati, sudah menyebar ahli falaknya di berbagai macam titik di Indonesia, tidak langsung diputuskan, menunggu sidang isbat dari macam-macam masukan. Begitu sudah mateng baru diketok palu hari raya besok, atau besok Istiqmal 30 Ramadan, hari rayanya yang besok lusanya, semuanya ya sebenarnya sudah mengikuti itu akan menjadi satu. Tetapi ada lagi kemudian organisasi, ya kami akan melaksanakan hari raya sendiri, mohon diizinkan, begitu itu. Akhirnya kemudian silih ginji kata. Ya, kalau mengikuti wa ulil amri minkum, selesai sudah. Padahal kecuali kalau pemerintahnya menetapkan tidak dengan syariat, kita nggak boleh ikut untuk ibadah. Wong ini syariat tadi sudah mantep kok. Sesuai wa ulil amri minkum itu sudah sesuai yang demikian ini. Sebab kalau berkaitan dengan ketaatan, ya harus diikuti ulil amri pemerintah itu. Kalau maksiat, ya tidak boleh. La ta'ata li maksiyah, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun di dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Niki catatan untuk kula jenengan. Kula kinten dua hadis ini cukup menjadi catatan kita untuk kemudian kita lebih berhati-hati. Sebelum kita tutup pengajian kita, wonten sing badhe tanglep, ada yang mau tanya? Sambung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.